saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali bersama saya Pastor Boni Purba dalam renungan kitab suci harian. Hari ini Senin 24 Maret 2025, Senin Pekan Prapaskah yang ketiga. Bacaan kitab suci yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, menarik kalau kita merenungkan bacaan kitab suci hari ini. Kira-kira mengapa Yesus justru ditolak di kampung halamannya? Untuk sampai pada jawaban dari pertanyaan ini, sejenak mari kita ingat kembali siapa Yesus dalam konteks orang kampung halaman dia, bahwa ayahnya adalah Yosef, ibunya adalah Maria. Justru karena latar belakang inilah maka orang-orang sekampung halaman Yesus tidak menerima hal-hal baik yang disampaikan oleh Yesus. Pada awalnya mereka justru sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Yesus. Tetapi karena mengingat siapa Yesus ini, akhirnya kebaikan dari Yesus itu justru tidak bisa dilihat oleh orang-orang sekampung halaman Yesus. Hal yang sama juga saudara-saudara terkasih, dalam kisah Injil hari ini ada 2 sosok tokoh yang akan kita renungkan, yakni janda dari Sarfat dan Naaman. Kedua tokoh ini sebenarnya mereka bukanlah orang Israel, tetapi justru Nabi Elia dan Nabi Elisa memperlihatkan karya Tuhan dalam diri mereka. Mengapa justru kepada yang bukan orang Israel ini Tuhan memperlihatkan kuasanya? Lagi-lagi karena bangsa Israel sendiri tidak mau membuka hati, pikiran, dan mata mereka terhadap karya Allah sendiri. Mereka menutup diri terhadap karya keselamatan Allah. Itulah sebenarnya yang persis dialami oleh orang-orang yang sekampung halaman dengan Yesus. Mereka terlebih dahulu menutup diri, mereka kecewa dengan latar belakang Yesus. Justru mereka karena kekecewaan ini, mereka tidak sanggup lagi melihat sisi
baik yang ditawarkan oleh Yesus. Saudara terkasih, mari kita lihat dalam kehidupan harian kita. Kita semua sebagai pengikut Yesus, warta keselamatan itu sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah ditawarkan kepada kita. Itu tampak juga lewat orang-orang baik yang ada dan yang hadir di tengah-tengah kita. Sejauh mana kita terbuka terhadap karya keselamatan Allah itu dalam diri orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan karena sekali perbuatan yang tidak baik dari teman kita, akhirnya kita justru menutup diri terhadap 99 kebaikan yang dilakukan oleh teman kita itu. Itu karena kita terfokus kepada ketidakbaikan dari orang yang bersangkutan. Akhirnya hal itu membuat kita, mata kita, pikiran kita tertutup terhadap kebaikan itu. Saudara terkasih, sehebat manapun orang, sebanyak apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh orang, yang dihadirkan lewat Tuhan, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, selama kita menutup diri terhadap itu, atau selama kita fokus dengan ketidakbaikan dari orang yang menawarkan kebaikan itu kepada kita, maka kita tidak bisa melihat sisi baik dari orang ataupun teman kita itu. Maka mari saudara terkasih, kita membuka hati pikiran kita terhadap kebaikan dari Allah lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga rahmat Allah menemukan kita semua.